Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Wawan, masih bersama di channel Samwan Channel. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran matematika secara online. Sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya silakan subscribe, like, dan share agar channel ini bermanfaat bagi kita semua. Kali ini kita akan mempelajari pembelajaran matematika yaitu tentang bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Peta konsep dalam pangkat, akar, dan logaritma. Bentuk pangkat meliputi pangkat bulat, pangkat nol, pangkat negatif. Sedangkan untuk bentuk akar membahas tentang operasi bentuk akar, rasionalisasi penyebut. Dan untuk bentuk pangkat, bentuk akar, jika kita sudah menguasai kedua bentuk tersebut, maka kita akan mempelajari tentang logaritma. Bentuk pangkat bulat positif didefinisikan jika A bilangan real dan N bilangan bulat positif. A pangkat N didefinisikan sebagai perkalian berulang bilangan A sebanyak n faktor. Dalam notasi matematika ditulis A pangkat n sama dengan A kali A kali A sebanyak n faktor. Dan A bilangan pokok di mana A tidak sama dengan 0 dan n adalah pangkat eksponen. A tidak sama dengan 0. Sifat-sifat pangkat bulat. Sifat umum dari pangkat bulat adalah A pangkat M dikali dengan A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Dan A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Dengan syarat A bilangan real harus sama. Untuk A tidak boleh sama dengan 0. Jika A dan B bilangan real tidak 0 serta M dan N bilangan bulat, berlaku sifat-sifat seperti berikut. A kali B pangkat M atau dalam kurung A kali B kurung tutup pangkat M sama dengan A kali M kali B pangkat M, atau A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Jadi tidak sama dengan yang pertama tadi. Kalau pertama tadi bilangan realnya itu sama, tapi pangkatnya yang berbeda, bisa langsung pakai cara cepat seperti di atas. Tapi untuk yang bawah bilangan realnya tidak sama, tapi pangkatnya yang sama, bisa pakai cara yang bawah. Dan untuk sifat yang ketiga, di mana ada dua pangkat dan satu bilangan real, maka A pangkat M kurung tutup pangkat N, jadi pangkatnya yang kita kalikan, berarti A pangkat M kali N, pangkatnya yang dikalikan, bukan bilangan realnya. Contoh, tentukan nilai dari bentuk pangkat berikut. 24x pangkat 3 Y pangkat 2 per 5Z pangkat 2 dibagi dengan 8 pangkat X pangkat 2 Y pangkat 3 per 15Z pangkat 4. Maka kita dapat mengerjakannya adalah 8 kali 3 diperoleh 24. X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 per 5 kali Z pangkat 2 dikali dengan 3 kali 5Z pangkat 4, yaitu diperoleh dari 15 Z pangkat 4 itu bisa kita pindahkan ke atas. Yang tadinya adalah bagi, maka kita ganti dengan kali sesuai dengan perkalian, sifat perkalian pecahan, yaitu yang belakang silakan dibalik, yang bawah jadi ke atas, yang atas jadi ke bawah. Sama dengan hasilnya adalah sama dengan 3 kali 3 X Z pangkat 2 per Y. Dari mana? Yaitu dari 8
bisa kita langsung bagi dengan 8 yang belakang ini, itu langsung hilang. Jadi 8 per 8 sama dengan 1. Maka sisa 3 kali 3. Untuk X-nya sama dengan sifat yang tadi, X pangkat 3 dibagi dengan X pangkat 2, berarti otomatis 3 dikurangi 2, maka sisa 1, yaitu X. Untuk pangkat 1 tidak perlu ditulis. Jadi langsung saja kita tulis X. Untuk Z-nya sama dengan yang tadi. 4 dikurangi dengan 2, maka sisa 2, berarti Z pangkat 2. Kenapa kok Z bukan Y? Karena Y-nya di sini adalah 2 kurangi 3 sama dengan negatif 1. Untuk pangkat negatif itu bisa ditulis di bawah, pangkatnya menjadi positif. Hasil akhirnya adalah 9X pangkat 1 Z pangkat 2 per Y. Lanjut, kita ke yang ketiga, yaitu pangkat 0 dan pangkat bulat negatif. Ketentuan umum, jika A sembarang bilangan real bukan 0, maka A pangkat 0 sama dengan 1. Untuk A tidak sama dengan 0 dan N bilangan bulat positif, maka A pangkat negatif N itu bisa ditulis dengan A pangkat N-nya menjadi positif tapi diletakkan sebagai penyebut, yaitu seper dari A pangkat N, atau A pangkat N bisa dibalik jika pangkatnya adalah positif. Untuk diletakkan di penyebut maka pangkatnya adalah negatif. Berbeda dengan A pangkat N, bilangan pangkat negatif A pangkat N, pangkat negatif N tidak dapat didefinisikan sebagai perkalian berulang dari bilangan yang dipangkatkan. Oleh karena itu, pangkat ini seringkali dinamakan pangkat tak sebenarnya. Kita lanjut ke contohnya. Sederhanakan bentuk-bentuk pangkat dari 2 kali B pangkat 3 C pangkat negatif 2 kurung tutup pangkat negatif 2 per B kali C pangkat 3 C pangkat 3 ya, bukan B nya yang pangkat 3, kurung buka kurung tutup pangkat negatif 3 kurung tutup lagi pangkat negatif 1. Karena di sini pangkatnya adalah negatif dan ada beberapa yang di dalam kurung, kita bahas dulu yang atas. 2 pangkat negatif 2 yaitu diperoleh dari kurung tutup pangkat negatif 2, maka 1 kali negatif 2 adalah pangkat negatif 2, di mana B pangkat 3 dikalikan dengan negatif 2 maka jadinya B pangkat negatif 6, dan C pangkat 4 diperoleh dari C pangkat negatif 2 dikali dengan negatif 2 maka hasilnya adalah C pangkat 4 per B kali C pangkat 3 kali 3, pangkatnya yang dikalikan ya, hasilnya adalah B pangkat 3 C pangkat 3 kali 3. Lanjut, untuk yang atas, karena ada beberapa yang pangkatnya negatif, itu bisa kita pindahkan ke bawah menjadi penyebut. Kita jadikan 1, semuanya jadi penyebut, di mana yang negatif menjadi positif, yang positif menjadi negatif untuk pangkatnya. Hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 2, B pangkat 6, C pangkat negatif 4, B pangkat 3, C pangkat 9. Jadi untuk yang sama bilangan realnya, itu bisa langsung dijumlahkan pakai cara yang sifat-sifatnya tadi. 2 pangkat 2 adalah 4. Untuk B, karena ada yang sama B, maka 6 ditambah dengan 3 hasilnya adalah 9, B pangkat 9. Dan C pangkat negatif 4 ditambah dengan 9 maka hasilnya adalah 5. Maka hasil akhirnya adalah 1 per 4 B pangkat 9 kali C pangkat 5. Persamaan pangkat sederhana. Secara umum persamaan pangkat dapat diselesaikan sebagai berikut. Jika A fungsi fx sama dengan A fungsi gx, maka fungsi fx sama dengan fungsi gx, maka pangkatnya bernilai sama. Bagaimana jika bilangan pokok di kedua ruas tidak sama? Jika demikian, maka nilai yang memenuhi adalah kedua ruas harus sama dengan 1. Untuk itu, pangkat kedua ruas harus sama dengan 0.
seperti tertera di layar berikut ini. Jika A fungsi X, pangkat fungsi X sama dengan B pangkat fungsi G, maka fungsi X sama dengan 0 dan fungsi G sama dengan 0. Contoh, tentukan penyelesaian dari 27 pangkat 3X sama dengan 3 pangkat 18. Jawabannya adalah, untuk bilangan realnya kita samakan dulu, di mana 27 itu adalah 3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3 dikalikan dengan 3X, diperoleh 3 pangkat 9X. Dan 3 karena sudah paling sederhana bilangan realnya, jadi langsung saja 3 pangkat 18. Otomatis sudah sama bilangan realnya adalah 3, ini bisa dihilangkan atau dikesampingkan dulu. Yang kita bahas adalah pangkatnya, jadinya adalah 9X sama dengan 18. Maka X sama dengan 18 dibagi dengan 9 hasilnya adalah 2. Maka diperoleh X sama dengan 2. Kenapa kok pangkat yang kita bahas? Karena pangkat adalah sifatnya fungsi X tadi. Maka tugas kita kalau ada soal seperti ini adalah kita harus mencari nilai X. Karena X adalah variabel. Contoh yang kedua, tentukan nilai M dan N yang memenuhi 3 pangkat 2M, 8 pangkat 3N min 1 per 27 pangkat 2M sama dengan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3. Jadi nilai 8 sama 27 bilangan realnya harus paling sederhana menjadi 2 dan 3. Maka ada hasilnya seperti berikut ini. Silakan dilihat cara yang pertama. Cara yang pertama, nilai 8 adalah 3 pangkat 2. Maka 3 silakan dikalikan dengan pangkat 3 ini, silakan dikalikan dengan 3N min 1. Diperoleh 2 pangkat 9N min 3. Untuk 3 pangkat 2M itu masih tetap karena 3 sudah paling sederhana. Untuk 27-nya 2 pangkat 27 2 pangkat M. 27 diperoleh dari 3 pangkat 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat 3. 3-nya untuk pangkatnya bisa dikalikan dengan 2M. Maka diperoleh 3 pangkat 6M. Karena di sini ada 3 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebut, untuk penyebutnya bisa pindah ke pembilang supaya tidak ada yang membagi, dan kita tinggal memindahkan pangkatnya saja yang awalnya positif pindah ke atas menjadi negatif sesuai sifat yang awal tadi. 3 pangkat 2M dikurangi 6M dikali dengan 2 pangkat 9N min 3. Maka hasilnya adalah 3 pangkat min 4M dikali dengan 2 pangkat 9N min 3. Diperoleh 3 pangkat min 4M dikali dengan 2 pangkat 9N min 3 sama dengan 3 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 sesuai dengan soal. Karena bilangan realnya sudah sama, tinggal pangkatnya kita mencari nilai M dan N, sehingga nilai min 4M sama dengan 2, karena bilangan realnya 3, berarti nilai 4M sama dengan 2. Maka nilai M adalah negatif 1/2. Diperoleh dari 2 dibagi 4, disederhanakan menjadi negatif 1/2. 9N min 3 sama dengan 3. Otomatis untuk negatif 3 silakan dipindah ruas ke sebelah kanan, negatif menjadi positif. Maka hasilnya adalah 9N sama dengan 6. Dan N adalah 6/9 dan hasilnya adalah 2/3, yaitu disederhanakan. Cara yang kedua adalah silakan dipindah ruaskan atau dikalikan silang, di mana yang satu bilangan real, maksud saya yang sama, bisa dijadikan satu ruas. Yang pertama adalah 3 pangkat 2M, 27 pangkat 2M sebagai penyebut, dan untuk ruas kanannya adalah 3 pangkat 2.
3 pangkat 2 yang ruas kanan bisa dialihkan ke sebelah kiri, yaitu dengan cara karena 3 di situ sebagai perkalian, maka pindah ke sebelah kanan menjadi pembagi, yaitu sebagai penyebut. Diperoleh 3 pangkat 2M per 3 pangkat 6M dikali dengan 3 pangkat 2. Dan untuk 8 3 pangkat N-1 bisa pindah ruas ke sebelah kanan, karena tadi adalah pembilang, pindah ruas ke sebelah kanan menjadi penyebut. Maka diperoleh 2 pangkat 3 per 2 pangkat 9N-3. Hasilnya adalah, karena sudah sama untuk bilangan realnya 3 dengan 3, 2 dengan 2, diperoleh 3 pangkat 2M dikurangi dengan 6M plus 2. 6M plus 2 karena penyebutnya tadi dikalikan maka jadinya plus, tapi dikalikan dengan negatif 1, maka 2M dikurangi 6M plus 2 diperoleh hasilnya adalah 4M min 2. Dari mana min 4M min 2? Yaitu diperoleh dari 2M dikurangi dengan 6M, hasilnya adalah min 4M. 2M dikurangi 2, karena 2-nya masih tidak memiliki variabel, tidak ada variabelnya, maka tetap min 2. Dan untuk 2, ruas 2 yang sebelah kanan, 3 dikurangi 9N dikurangi 3. Yang nggak ada variabelnya kan bisa langsung dijumlahkan, berarti 3 dikurangi 3 dikurangi negatif 3 maksud saya, maka hasilnya adalah 3 ditambah 3, 6 min 9N. Berdasarkan sifat-sifat persamaan pangkat, maka min 4M min 2 sama dengan 0 dan 6 min 9N sama dengan 0. Diperoleh seperti tadi, seperti cara yang pertama tadi, nilai M sama dengan 2 dibagi dengan negatif 4, maka hasilnya adalah negatif setengah. Dan N diperoleh dari 6, negatif 6 dibagi dengan negatif 9, hasilnya adalah 2 per 3. Notasi baku. Bentuk baku bilangan besar adalah A kali 10 pangkat N, di mana 1 kurang dari sama dengan A kurang dari 10 dan N bilangan asli. Jadi N-nya paling sedikit adalah 1 dan paling banyak adalah 9. Bilangan besar diartikan sebagai bilangan yang lebih dari 10. Bentuk baku bilangan kecil adalah A kali 10 pangkat negatif N, di mana 1 kurang dari sama dengan A kurang dari 10 dan N bilangan asli. Bilangan kecil diartikan sebagai bilangan 0 dan 1. Contohnya 0,00000271, maka di belakang koma itu ada 9 angka, di mana nolnya adalah 6 angka, kita lebihkan 1, berarti N-nya sama dengan 7. N-nya sama dengan 7 karena di situ koma, berarti negatif 7. Karena di situ ada koma, ingat. Maka pangkatnya adalah negatif. Kita ambil satu angka bilangan realnya, kita letakkan di depan. Berarti 2,71 dikali dengan 10 pangkat negatif 7. Untuk yang B 0,00000 dan seterusnya sampai dengan 111 diperoleh di situ adalah 13 angka di belakang koma. Maka kita ambil satu saja yang di depan koma, diperoleh adalah 11 angka. Karena masih sama dengan yang A, koma, berarti pangkatnya adalah negatif. Pangkatnya adalah negatif. Maka hasilnya adalah 1,11 dikali dengan 10 pangkat negatif 11. Lanjut lagi, karena yang A dan B contohnya adalah koma, maka yang C adalah bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Yang C adalah kita diperoleh dari 310 sampai seterusnya, itu adalah 12 angka ya.
Maka kita ambil satu angka di depan koma, maka diperoleh di situ adalah 11. Berarti 3,1 dikali 10 pangkat 11. Pangkatnya positif karena ini adalah bilangan bulat positif, bukan desimal. Dan D, di situ ada bilangan desimal tapi depannya bukan 0, bukan seperti A dan B. Yang D adalah 351,23. Kita harus ambil satu angka di depan koma lagi, berarti diperoleh 2. Komanya pindah ke depan 2. Berarti pangkatnya di situ adalah 2 positif. Hasilnya adalah 3,5123 dikali 10 pangkat 2. Itu nilainya sama dengan 351,23. Itu yang E, caranya sama persis dengan yang D. Silakan dilihat. Baik, itu tadi sekilas penjelasan dari saya. Semoga kalian mengerti atas penjelasan saya tadi. Untuk tugasnya, silakan dikerjakan di buku tulis. Kalau sudah selesai, silakan difoto dan dikumpulkan pada link yang tertera di kolom deskripsi. Ya, jangan lupa untuk tugasnya itu tadi. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.